Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mungkin ada noise hujan sedikit, tidak apa lah ya. Kita akan ngobrolin tentang meditasi di sini ya kan. Meditasi itu apa, dipakai untuk apa, caranya gimana, apakah nanti kalau misalkan kita lakukan ini punya manfaat atau tidak terhadap tubuh kita, misalkan gitu kan. Ini seperti apa nanti, sepertinya teman-teman rasakan sendirilah. Jadi ada untuk intermezzonya gini. Untuk intermezzonya ada, saya melihat dalam video scroll itu ada dokter yang bilang, dokter atau bukan ya, pokoknya ada yang bilang gini, meditasi itu tidak ada fungsinya untuk kesehatan, sama sekali tidak ada fungsinya. Cuma ya itu kan pendapatnya beliau. Cuma kalau nanti teman-teman melakukan satu meditasi atau posisi hening ini, nanti coba dirasakan kira-kira manfaatnya apa. Apakah bisa manfaat untuk kesehatan, secara kesehatan estetik atau kesehatan badan, atau mungkin kesehatan mental atau gimana. Nanti teman-teman coba sendiri dan diaplikasikan sendiri dan dirasakan sendiri. Jadi kalau orang Jawa bilang bukan cuma jari ini, bukan cuma katanya, atau paham enggak, bukan cuma katanya ini nah, ya dialami sendiri aja. Jadi nanti bisa menilai itu bisa bermanfaat atau tidak ya kan. Nah, meditasi ini ada sebagian yang menyebutnya ini adalah hening. Hening gimana Mas? Kalau misalkan suasananya ramai, apakah bisa gitu? Gini. Hening itu ungkapan ya. Tapi kalau secara Islam tuh nyebutnya khusyuk. Hening, khusyuk atau fokus. Ini sekarang saya nanya nih, teman-teman sudah pernah melakukan itu apa belum? Saya yakin tanpa disadari sering melakukan itu, walaupun suasananya ramai. Suasana ramai dan akhirnya suasana ini tidak mempengaruhi tingkat kefokusan itu tadi. Ini contoh gini. Pernah enggak teman-teman ke area pasar atau ke area mall itu kan, kemudian dengan tenangnya nih, kita mau dengan tenangnya atau dengan heningnya atau dengan khusyuknya nih memilih baju. Ini kayak ini bagus nih. Padahal yang milih baju itu banyak dan ramai banget. Tapi ya dengan fokus kita milih. Ini ukurannya ini sekian. Wah, ini cocok untuk aku, ini cocok untuk istriku, untuk suamiku ini. Wah, gini. Itu namanya kita memasuki fase fokus atau hening itu tadi. Jadi enggak kemana-mana pikiran. Atau misalkan teman-teman bingung lagi, ini gini, pernah main HP enggak? Main HP gitu kan, main game ya kan, atau main apa namanya itu, yang main slot atau gimana, saya enggak ada paham itu. Waktu kadang-kadang sampai ngamuk-ngamuk, wow. Tapi omongan orang di samping-sampingnya ini enggak ngaruh. Kenapa? Karena sudah fokus di situ tadi, udah khusyuk dengan HP-nya. Makanya kalau misalkan teman-teman punya anak kemudian main HP, dipanggil gitu, nah, enggak mau dengar, itu ya sebenarnya si anak ini lagi khusyuk, lagi hening dengan si HP-nya itu tadi. Paham ya? Jadi itu mempelajari tentang esensi itu tadi, hening itu tadi. Nah, di sini meditasi itu latihan untuk kita ini, kita ngomongnya enggak usah kita ke depan, ke belakang misalkan, oh, ini bermanfaat untuk kesehatan segala macam. Tapi paling tidak untuk kita merileksasi
alam bawah sadar kita, merelaksasi pikiran kita, merelaksasi tubuh kita ini agar kembali fresh atau merefresh kembali. Hening ini banyak ragamnya, Jadi kalau misalkan mau dikondisikan tempatnya dulu. Yang penting tempatnya di mana misalkan gitu kan. Oh, tempatnya di dalam kamar, atau tempatnya di ruang tamu, atau di ruang keluarga gitu, atau misalkan di teras rumah atau di belakang rumah gitu kan. Boleh ya kan. Karena ini posisinya latihan, ya mulainya dari tingkat yang sepi dulu itu suasananya tidak ramai. Paham ya. Terus yang keduanya, yang ini yang sering terlupakan dari kita ini, sebenarnya kesiapan dari kitanya sendiri, untuk memulai itu. Kadang-kadang ya kita lagi suntuk, banyak pikiran segala macam gitu, wah aku pengen ini hening gitu, nah itu kadang-kadang susah untuk dilakukan itu. Ini contohnya gini, Contohnya gini, misalkan teman-teman pernah melakukan sembahyang nggak? Atau sholat gitu. Itu kan sebenarnya fase hening tuh sebenarnya. Jadi kita diam, membaca ayat-ayat suci ya kan, kemudian kita sholat ya kan, dengan berbagai gerakan itu tadi. Tapi fasenya nih, coba kalau misalkan gini, kita nih lagi suntuk, nggak usah suntuk lah misalnya gini. Lagi masak Indomie. Ini saya bikin analogi yang mudah tuh gini. Kita lagi bikin mie instan gitu aja. Ini nyebutin merek lagi. Kita masak mie instan, kemudian mie instan itu kan sekitar 4 menit gitu. 4 menit. Nah, ini bisa ditinggal sholat dulu. Saya sholat itu cepat misalkan gitu. 3 menit bisa kan gitu. Terus kita sholat itu saya yakin pikirannya itu bukan hening, tapi pikirannya ke mie instan tadi. Jadi kalau kelamaan gimana nih, nanti kalau gosong gimana nih, kalau nanti meluap airnya gimana nih, wah ini gimana nih, nanti kalau misalkan itu banyak itu terjadi seperti itu. Nah, ini yang itu tadi, yang syarat kedua ini apa? Mempersiapkan diri dulu. Jangan ya pemikirannya gitu, jangan bikin mie dulu gitu, atau jangan ada pikiran-pikiran yang lain dulu. Maksudnya disiapkan dulu secara mentalitas nih, oh iya saya mau ini misalkan. Nah ini caranya ya banyak. Misalkan untuk teman-teman yang sering merokok, atau sering nge-vape, atau sering ngopi, atau sering ini ya nyantai aja dulu, ngopi, rokokan, vape segala macam ya kan. Kemudian setelah itu udah mulai mereda, emosinya udah mulai mereda, barulah ke tempat yang itu tadi, yang kita siapkan, yang posisinya tidak ramai itu tadi. Untuk posisi yang pertama ini sebagian besar ini dengan duduk bersila ya, paham kan duduk bersila ya? Duduk bersila biasa boleh, atau bersilanya misalkan kaki kiri di atas atau kaki kanannya di atas juga boleh. Yang penting semuanya versinya kita nyaman dengan hal itu. Dan tulang punggungnya diluruskan, tulang punggung diluruskan, lurus gitu kan. Nah kemudian latihannya gini, kalau saya ini dulu tidak langsung terpejam, enggak. Kita latihannya dengan terbuka dulu. Karena kita main HP kan matanya juga terbuka. Kita milih baju tadi matanya juga terbuka. Bahkan kita membuat mie instan pun ya sama, terbuka juga gitu. Terbuka, kemudian tarik napas. Nah, ini ada yang bilang memakai pernapasan dada, ada yang bilang memakai pernapasan perut, ada yang bilang memakai pernapasan diafragma atau di pertengahan gitu.
Tapi menurut penelitian sih yang lebih cepat untuk memasuki fase hening atau fase kita fokus enak itu tadi kalau memakai pernapasan perut, biasanya gitu ya kan. Pernapasannya seperti apa Mas? Pernapasannya seperti apa gitu? Ya gini, pernapasannya kita ya seperti biasa, tapi posisinya kita fokus di nafas. Ini contohnya gini, pernah lihat orang merokok enggak? Atau teman-teman merokok enggak? Nah, setelah kita merokok ini kan tenang tuh. Itu sebenarnya karena kita ini melakukan pernafasan dengan teratur. Nah, jadi kita ngerokoknya dihisap, ditahan sebentar, kemudian dikeluarkan. Bisa lagi, tahan sebentar, dikeluarkan lagi. Makanya kita menjadi rileks, menjadi tenang. Tidak ada ceritanya orang rokok tuh tidak ada. Ada enggak? Atau misalkan kita nge-vape ya, tidak ada. Pasti ya sama aja. Entah itu pakai DTL atau apa namanya, pakai yang langsung itu, yang nge-vape zaman dulu itu, pakai long apa itu namanya, yang langsung ke dada. Ada yang pakai DTL yang pakai pot-pot itu, kayak kita ngerokok itu. Nah itu sebenarnya kita tenang itu karena secara tidak sengaja kita ini melakukan pernapasan secara teratur, gitu loh. Paham ya? Paham. Jadi pernapasannya gini. Ini misalkan gini, misalkan dari hidung, kemudian masuk ke dalam perut, kemudian ditahan sebentar, dikeluarkan lagi lewat hidung. Kalau misalkan kombinasi, bisa enggak Mas? Ya enggak apa-apa, ya kan? Lewat hidung, masuk ke perut, ditahan sebentar, nanti dikeluarkan lewat mulut, atau ditarik lewat mulut, masuk ke perut, nanti tahan sebentar, baru dikeluarkan lewat hidung atau lewat mulut. Enggak masalah itu. Nanti teman-teman akan merasakan lebih suka yang mana untuk mencapai tingkat ketenangan itu. Ini kan fasenya bukan fase apa namanya, berguru atau mempelajari secara khusus gitu. Enggak, ini cuma untuk versi meditasi menuju kita lebih relaksasi dan tenang. Jadi ya kita seperti kita inilah, kita ngerokok gitu. Nah seperti itu. Ya, kalau misalkan pakai hidung ya sama. Nah hanya seberapa gitu. Ya serileks mungkin, bukannya pakai hitungan sekian itu. Serileks mungkin, seperti orang ngerokok itu kan ya rileks tuh. Dan itu tanpa disadari kan. Coba teman-teman misalkan pegang rokok, nyalakan itu, terus pasti gitu kan. Nggak ada misalkan bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nanti ngisap lagi 1, 2, 3, 4. Ini mungkin kalau untuk yang versi tingkat yang di atasnya mungkin memakai cara itu mungkin ya. Tapi kalau untuk merilekskan semedi atau meditasi lah, jangan langsung meditasi yang kita yang versi awal ini, saya rasa memakai pernafasan yang seperti itu tadi, saya rasa itu sudah bagus. Nah itu dari sisi pernafasan. Nah kemudian yang keduanya ini dari sisi pikiran. Jadi pikiran ini kan tetap mereka ini bersaut-sautan. Inilah itulah, inilah itulah, ini itu. Itu sementara waktu kalau saya nih biasanya saya cenderung fokus di pernapasan, saya
pakai pernapasan biasa gitu ya, seperti tadi itu. Jadi kita fokusnya di pernapasan. Nah, setelah itu nanti bisa, itu nanti fasenya udah mulai oh gini rasanya. Oke, misalkan gitu kan. Sebentar, nanti coba lagi, oh seperti ini, oke gitu kan. Itu nanti masuk di fase meditasi atau hening dengan mata tertutup. Nah, dengan mata tertutup ini, itu nanti coba teman-teman rasain itu posisi mau tidur itu, coba teman-teman rasakan mau tidur itu di area mata nih, area mata ke sini nih, itu ada urat yang kaku, kemudian pada waktu kita kendorkan itu rasa, oh ini kendornya seperti ini, terasa dikedorkan, di mulut juga dikendorkan gitu kan, terus di tangan, di badan segala macam mulai dikendorkan gitu. Nah, fokusnya di pernafasan. Ini fokusnya di pernafasan itu tadi. Nah, kalau misalkan terjadi, misalkan gini, biasa kan ada yang badannya goyang-goyang gitu, atau badan gitu, nah, gini goyang-goyang gitu kan. Ini untuk tahap pertama itu berhenti aja. Ini kan tidak ada yang maksa nih, bener nggak? Ada yang maksa, ya berhenti aja, karena belum terbiasa kan, karena matanya tertutup itu tadi ya kan? Coba kalau misalkan teman-teman nih percaya gini, kita nih berdiri biasa, tidak usah meditasi, berdiri biasa, kemudian diam gitu aja, kayak upacara itu, tetap berdiri. Coba kalau misalkan berdiri itu matanya ditutup, itu nanti pasti badannya goyang, kadang-kadang bisa jatuh itu. Itu maksud saya itu seperti itu. Jadi pada waktu duduk, tulang punggungnya ini diluruskan ke atas, itu lurus gitu, gini gitu, disantaikan semuanya, santai, tangannya mengadah gini, santai, diletakkan di atas paha atau di atas lutut gitu, nyantai gitu. Kemudian mulai pernapasan pelan-pelan ya kan, terus pejamkan mata. Nanti kalau misalkan udah mulai goyang, berhenti. Goyang itu berhenti aja, nggak usah dipaksa. Oh ini kan bukan hal yang inilah ya, ini kan cuma untuk merilekkan. Kalau misalkan kita menjadi tidak rileks kan berarti kan tidak sesuai dengan tujuan itu. Paham ya? Nah, itu jadi kalau misalkan terjadi goyangan-goyangan gitu, berhenti, buka matanya lagi, istirahat dulu, nanti dicoba lagi seperti itu. Itu nanti makin lama teman-teman ini mulai tidak goyang lagi, lagi. Nanti pada waktu sudah mulai fokus di nafas, kita fokusnya di nafas saja dulu, kita fokus di nafas. Terus ini kita memiliki pemikiran gini, saya memperhatikan nafas saya, sebagaimana pada waktu kita fokus dengan satu hal. Misalkan kita fokus dengan HP, kita main HP, entah itu game, entah itu scroll video, entah segala macam, kita fokus di situ. Atau misalkan kita bikin mie instan, kita fokusnya di mie instan. Kita lagi goreng tempe ya, fokusnya goreng tempe. Kita fokusnya lagi naik motor ya, fokusnya naik motor ya. Jadi mencoba dipahami untuk fokus itu tadi, fokus di nafas terus gitu. Dan ini jangan dipaksa, karena itu nanti teman-teman akan latihan sendiri, dan nanti ke depannya itu nanti coba diamati, ada perubahan enggak? Di awal-awal ada perubahan enggak tentang cara berpikir, tentang pengendalian emosi, tentang ketenangan gitu. Itu nanti coba dirasakan gitu. Nanti kalau misalkan ke depan ada yang misalkan bilang, wah batuk saya sudah mulai sembuh, nah, berarti alhamdulillah gitu. Atau
saya meditasi ini sakit kepala saya sudah mulai jarang sekali kambuh misalnya gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Atau misalkan wah ini apa namanya, sakit lambung saya ini udah agak mulai berkurang, atau mungkin wah kemarin saya sering masuk angin, sekarang sudah mulai tidak terlalu sering masuk angin misalnya, ya alhamdulillah. Itu kita tidak tahu, maksudnya tidak tahu tuh efeknya yang itu tuh ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas satu tingkat kefokusan itu tadi dan merelaksasi tubuh kita ini sebenarnya ya itu tadi merefresh sebenarnya. Nah ini coba teman-teman pikir berapa banyak daripada kita nih gini, cari uang untuk stres, cari uang sampai stres, cari uang sampai stres. Nah uangnya dipakai healing untuk menghilangkan stres. Jadi gimana itu? Bener nggak? Jadi kalau misalkan nanti pada waktu fokus di nafas itu, nanti pada waktu mata tertutup, boleh dibayangkan nggak kita ada di tempat mana gitu? Ya boleh, boleh. Atau misalkan gini, Mas, kalau misalkan saya pengen meditasi, kemudian saya kepengen ada suara yang seperti sekarang ini, noise rintik hujan gitu, tapi lewat mikrofon gitu, bisa enggak gitu, lewat apa namanya, satu HP atau gimana gitu? Ya boleh. Misalkan saya kepengen meditasi di antara suara-suara jangkrik dan kodok misalkan itu, ya boleh. Nah, saya kepengen ini meditasi di antara deburan ombak, suara deburan ombak, boleh. Ya boleh. Tidak ada yang larang, itu tidak ada yang larang semua itu. Tapi yang jelas itu tujuannya adalah untuk merelaksasi kita punya pemikiran ini agar lebih fresh kembali. Kayak HP itu dicas lagi, di refresh lagi, seperti itu. Ini bahasan kita tentang meditasi. Ini untuk awal-awal ya, untuk awal-awal kurang lebih seperti itu. Nah, nanti insya Allah ada yang lanjutannya meditasi part 2 atau gimana gitu kan. Itu nanti ngobrolnya yang lain lagi daripada ini, misalkan gitu. Misalkan Mas saya meditasi ngerasa gini ya, saya ketemu dengan ini segala macam, itu nanti akan kita bahas yang lain-lain. Tapi yang jelas ini adalah meditasi awal kita tidak mengharapkan gimana, yang penting kita bisa relax. Dan meditasi ini bukan untuk kesaktian atau apa, enggak. Ini adalah untuk ketenangan. Nah setelah ketenangan baru menjadi sakti gitu. Ya enggak lah. Paling enggak ya kita lebih enjoy, lebih enak gitu ini ya. Ya paling enggak terlalu galau lah. Jadi manusia itu enggak terlalu galau. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian cara meditasi, dan kemudian dari awal tadi kenapa kok caranya di belakang ya kan? Karena di awal tadi biar paham fokus itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Yang kepengen komen atau mungkin ada cara-cara yang lain yang lebih keren, just nih, silahkan komen di bawah, tidak masalah. Jangan lupa subscribe-nya juga, like-nya juga jangan lupa. Dan nanti semoga nanti kita akan membuat tutorial cara meditasi, bukan ngobrol gitu tapi tutorialnya, dan mungkin juga nanti pakai teman yang lain untuk jadi tutorial, atau mungkin saya sendiri, nanti kita coba tentunya. Oke, terima kasih. Salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Nusantara, dan alhamdulillah sudah selesai bahasan kita tentang meditasi kali ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.